warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hima Farida dari kelas 2B Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Pancasila, kau hanya dibaca saat upacara, dipandu para pembina, dan ditirukan bersama-sama. Suara menggema, entah apa maknanya. Pancasila, kau sering dibaca saat sekolah, mulai dasar sampai menengah. Saat di level lebih tinggi, kau jadi perdebatan tiada henti. Pancasila katanya perekat sebuah negara kesatuan. Tiap upacara bendera wajib dilafalkan. Warga negara pun katanya mampu menghafalkan. Bahkan dulu selalu dibuatkan penataran. Tetapi sayang, saat ini terlihat tidak lebih dari hanya sebuah peninggalan. Pancasila katanya wajib dibela mati-matian. Tak boleh sedikit pun menerima gugatan. Apalagi jika ada yang berniat menggantikan. Maka taruhan nyawa siap dikorbankan. Tetapi sayang, itu hanya manis di pemikiran. Cobalah lihat kenyataan. Masih banyaknya penyimpangan nilai-nilai Pancasila, terjadinya korupsi di mana-mana, narkoba beredar bebas, dan perpecahan perkelahian antara sesama. Lalu, jika demikian, di mana Pancasila di kekinian? Jujur ku menjawab, terpinggirkan oleh zaman, tersudut di lorong-lorong gelap kesunyian, dan mungkin sebentar lagi menjemput kematian. Maka, haruskah demikian? Sedih rasanya, Pancasila pada saat ini hanya jadi bahan hafalan saja. Ya, memang benar. Buktinya saja, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat ini, baik di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Beberapa dari mereka belum mengetahui apa makna yang terkandung dari nilai-nilai Pancasila dan belum bisa mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, selagi kita masih muda dan ada baiknya kita menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, lebih mengetahui apa makna-makna yang terkandung dalam Pancasila, serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang ada pada saat ini. Berikut saya akan memberikan contoh-contoh pengamalan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh pengamalan sila pertama. Yang satu, percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang kelima, memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh pengamalan pada sila kedua. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Memiliki sikap tenggang rasa. 3. Saling mencintai sesama manusia. 4.
tidak semena-mena terhadap orang lain. 5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Berani membela kebenaran dan keadilan. 8. Menghormati dan menghargai bangsa, golongan, atau negara lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh pengamalan pada sila ketiga. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan negara bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa. 3. Cinta tanah air dan bangsa. 4. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. 5. Memajukan pergaulan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. 6. Bangga menggunakan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. 7. Menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Saya cinta tanah air Indonesia. Saya cinta berbahasa bahasa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan dalam sila keempat. 1. Mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa. 2. Selalu mengikuti pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakil presiden, gubernur, maupun pemilihan yang lain. 3. Tidak memaksakan kehendak orang lain. 4. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah dilaksanakan secara kekeluargaan oleh akal yang sehat dan hati yang luhur. Keputusan yang dapat diambil harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan sila kelima, mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, bersikap adil, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, senang memberi bantuan terhadap orang lain, bekerja keras, menghormati dan menghargai hak-hak orang lain, tidak berfoya-foya dan bermewah-mewah, selalu berhemat dan tidak boros, tidak melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan umum, berusaha mewujudkan keadilan sosial yang merata, tidak melakukan pemerasan terhadap orang lain, dan menghargai hasil karya orang lain. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Teman-teman, itulah contoh-contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jangan pernah berhenti untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadilah warga negara yang baik, yang berpedoman pada Pancasila. Menjadi generasi muda yang mencintai Pancasila, selalu mengedepankan nilai moral dan akhlak yang ada dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang memberi petunjuk kehidupan, agar
generasi pemuda selanjutnya dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dan mampu bergerak ke arah yang lebih baik. Pancasila tetap abadi. Sudah cukup banyak nyawa yang kita korbankan. Sudah cukup banyak tangis yang kita dengarkan. Sudah cukup banyak darah dan keringat yang kita sumbangkan. Hanya untuk satu kata, merdeka. Merdeka mulai menyongsong lahirnya ideologi negara. Suatu ideologi yang dapat menyatukan bangsa. Puluhan bangsa dari ribuan pulau di Nusantara menjadi pilar berbangsa dan bernegara. Selamat datang Pancasila. Ketika gunung sebesar apapun bisa diruntuhkan, ketika batu sekeras apapun bisa dipecahkan, ketika besi sekuat apapun bisa dipatahkan, jangan harap kamu dapat menghancurkan Pancasila. Karena Pancasila lebih dari sakti dari itu semua. 5 dasar negara yang memiliki makna yang dalam, makna yang konkret, kaku dan mengikat, memiliki simbol yang bermakna kuat pada setiap sila, terpampang kokoh pada dada sang Garuda. Garuda terbang jauh menyusuri Nusantara, terbang membusungkan dadanya yang kekar, membanggakan diri telah membawa Pancasila. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Terbang sampai ke penjuru dunia. Sayapnya yang cantik pun tak mampu menutupinya. Jangan kamu sia-siakan berjuta nyawa. Jangan kamu sia-siakan berjuta tangisan. Jangan kamu sia-siakan darah yang telah tercurah. Jangan kamu membunuh burung Garuda kamu dengan sifat egois dan pemikiran yang sempit. Dia telah lahir menjadi pilar bangsa, lahir dan tumbuh di tengah-tengah kita, tumbuh menjadi pemersatu bangsa Indonesia. Terbang terus burung Garudaku, bawalah Pancasila sampai ujung dunia, dan abadilah sampai akhir hayat. Sudah saatnya bangkit kembali. Lipat lengan bajumu kawan, kepal tanganmu yang kekat, angkat tanganmu setengah, dan terikanlah kata Pancasila. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.